jangan mengganggu Prabowo, jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Saya kan bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya, ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diem aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presidennya? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak, makanya kan tidak ada apa-apa kan, tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Mengiringi permohonan maaf lahir dan batin, saya AM Hendro Priyono ingin mengingatkan para patriot bangsa Indonesia bahwa dengan suatu langkah pura-pura menghancurkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama di Papua. Ada yang bilang, Pak, benar nggak sih kalau dalam konteks intelijen, kalau capres kita yang ada di Indonesia, itu harus sepersetujuannya Amerika. Benar nggak sih, Pak? Nah, menarik nih. Ini karena kamu tanya ya. Iya. Yang dimaksud Amerika itu siapa? Kita mesti tanya. Amerika itu mau presidennya pelawak, mau presidennya preman, mau presidennya udah pikun, tapi negeri tetap jalan. Karena yang di belakang dia adalah sistem. Jadi bego-bego juga presiden nggak apa-apa, sistemnya udah jalan. Dan sistem itu yang men-set up kaum kapitalis, orang-orang kaya di situ. Jadi kalau anu mau ngomong sama politisi Amerika, harus kamu ngomong juga sama taipan-taipan, orang para kapitalis. Bohir-bohirnya. Bohir-bohir, dia yang menentukan. Jadi kalau kita mengambil langkah internasional, kamu kalau jadi presiden nanti, kamu ambil langkah internasional, ngomong dulu, kira-kira kamu kemana? Ya kita jangan sampai kita dijegal, gitu. Jadi yang kamu tanya itu 2024. Kalau dia nggak suka, nggak bakal jadi. Bukan nggak bakal jadi, diganggu. Ganggu udah pasti, kalau jadi nggak jadi kan Allah. Tapi diganggu. Gangguannya itu kan gampang. Sebar aja duit $1 miliar, seluruh Indonesia udah bergerak. Yang paling susah dibongkar. Intelijen musuh yang masuk melakukan spionase ke kita. Spionase itu cari informasi di kita. Adalah clandestine. Apa tuh? Clandestine itu orangnya adalah kawan kita, tapi otaknya bekerja buat musuh. Berarti pembelot? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia juga tidak sengaja. Terus gimana cara? Misalnya begini, kepala sekolah atau rektor lah ya, di satu universitas didukung banyak. Waktu pemilihan didukung oleh orang-orang yang tidak suka itu kepada pemerintah. Nah, padahal yang dia dukung ini adalah orang kita,
orang nasionalis, orang berpaham kebangsaan. Tapi karena yang dukung ini orang-orang yang tidak suka kepada negaranya sendiri, ya orang ini jadinya bekerja namanya clandestine ini. Akhirnya dia bekerja buat orang yang dia dukung, bukan lagi untuk negara dan bangsanya. Ini yang seringkali tidak disadari. Dan Bahwa sebenarnya negeri kita itu diobok-obok oleh CIA. Dan baru saya baca bukunya, sejarahnya. Kapan dia mulai mengobok-obok. Rupanya mulai kita berdiri sebagai sebuah negara. bangsa Indonesia, Sejak negara merdeka, Indonesia. Karena diobok-obok oleh CIA, makanya kita berat sekali untuk bisa maju. Mulai dari kita merdeka sampai revolusi fisik rasanya sampai tahun 1950 kita masih selalu berasa ada hantu di istana kita yang ngobok-ngobok kita. Tempo hari Prof. Ena tanya saya bedanya simulakra dengan hoax. Simulakra, ya, ya. Simulakra barang tidak ada, diada-adakan, toh masyarakat percaya. Ini barangnya ada, Ya. hanya waktunya udah nggak cocok. Jadi ini kan hoax namanya. Ya. Jadi itu suasana sebelum bulan puasa ya? Sebelum Ya, itu Februari. keasliannya sudah tidak relevan. Kenapa? Karena saya dipanggil Prof. Renal Kasali ke sini kan untuk menyampaikan persepsi saya Ya. sebagai orang yang pernah bekerja di intelijen. Jadi saya lihatnya ya. dari intelijen. Kalau dari intelijen, Prof, Ya. perbedaan ini sesuatu hal yang tidak biasa. Berarti ada yang main. Ya. Karena kenapa tidak waktu itu ramai? Waktu itu muncul pernyataan tidak ada yang ribut. Ributnya kenapa 2 bulan kemudian? Berarti harus diselidiki oleh intelijen, ini ada yang main. Dan kalau ada yang main ini saya jadi curiga, karena saya kira kan intelijen para fungsioner sekarang pasti lebih pintar lah, karena lebih tahu kan, karena masa lalu dengan sekarang kan beda, tantangannya beda, idealismenya. Cuma saya punya pengalaman saja, khusus untuk masalah dibubarkannya USAID oleh saya terima kasih ke Donald Trump. Khusus ini. Oh Bapak terima kasih. Saya terima kasih karena USAID itu ada 4 orang mantan CIA kerja di situ. Jadi tidak mungkin dia bekerja itu tanpa ada alasan karena dia seorang mantan. Ya. Kenapa mesti dia? Apa tidak ada orang lain gitu? Jadi Bapak melihat, membaca ini seperti ada peran intelijen di dalamnya. Ada. Ya, saya baca ada. Jadi saya sangat bersyukur semisalnya belum dibubarkan sama Donald Trump. Dia masih di sini, ini dia langsung manfaatkan. Oh, penggalangan berjalan. Iya, saya langsung bisa tunjuk dia nih. Gitu. Karena ini kan saya kenal orangnya yang suka main di PLTA yang saya tahu di Sumatera. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Itu diganggu terus. Yang ganggu ini. Jadi kan Orang asing. 4 orang. 4 orang itu, Iya. orang, dan Bapak sudah mendeteksi mereka CIA. Iya, bukan memang saya kenal. Jadi sama-sama kita kan Sama-sama saling memanfaatkan. Ya, udah kerja di dulunya, ya. luar. Iya, Kerja di luar, saya bilang kamu kenapa ganggu terus? Ya, saya jadi ingat teman saya Colin Powell, Ya. dulu almarhum. Saya kenal sejak seniornya, Ya. saya kenal di Brazil. Itu dianggap hero itu di Amerika itu. Iya, Pak. Saya kan cerita soal NGO, soal LSM di Indonesia ini kenapa disetir-setir oleh NGO kamu. Dia tanya lebih dalam. Dia bilang to the point, saya bilang to the point, namanya saya sebut. Theodore Friend namanya. Jadi saya sebut. Dia meng-approach saya setelah saya pensiun. Jadi ini dia mau pakai saya, di belakangnya itu NGO dan di belakangnya sebetulnya kamu. Dia bilang, oh nggak betul. Kenapa? Kita memang mengendalikan mereka. Nah, itu pengakuan. Ya, kasarnya dari ngomongan yang panjang lebar, saya anggap mengendalikan mereka untuk ganggu
orang lain, gitu. Iya. Bukan negerinya dia. Negeri dia nggak ganggu sendiri kan. Karena Mainnya itu di luar dia- negeri. Ya, gitu, Prof. Dia bilang ke saya, Hendro, yuk kendalikan aja, itu yuk punya NGO. Terus kendalikan. Karena kalau NGO yang Anda sebut tadi, itu sekarang perhatiannya sudah tidak lagi ke Indonesia, tidak lagi, tapi ke Afrika. Oh, Amerika menaruh perhatiannya ke Afrika. Afrika waktu itu, Ya, waktu saya masih ngomong Ya, itu. Jadi ke Afrika, jadi saya bilang terus, enggak lagi, ini kesempatan Anda pegang. Waduh, kesimpulan saya bahwa NGO ini emang permainan mereka. Jadi ini pekerjaan yang disebut pekerjaan kegiatan bawah tanah. Ya. Ya, Sebentar, underground. Ada sesuatu, Akbar, yang aneh. Saya sama teman-teman saya, Pak Parman sama Pak Wirawan, berdiskusi sendiri kami. Kok ada yang aneh ya? Gitu. Apa? Ini pernyataan dari forum, pernyataan sikap ini kan sudah bulan Februari. Oh, Februari? Iya, Pak. Bukan kemarin ini ya? Bukan. Oh, oke. Oke, sekarang kan udah bulan akhir bulan ini hampir Mei ya nih. Berarti sudah 2 bulan yang lalu Sudah sebenarnya? 2 bulan. Oke. Jadi karena ada keanehan, kami diskusi. Ya saya anggap adik-adik saya, generasi penerus bangsa kita ini kan pasti lebih pandai lah dari kami, karena kami kan frame of mind-nya zaman dulu. Ya. Nah, kalau frame of mind zaman sekarang ya kita ini bukan apa-apa. Cuma kan kita mengenyam karena hidup duluan, mengenyam pengalaman. Pengalaman kalau ada keanehan begini, mesti ini ada sesuatu di balik ini. Ada yang main di sini. Pernyataan ini pada bulan Februari nggak jadi apa-apa. Dianggap suatu hal yang biasa. Iya benar, Februari itu. Nah, Iya. itu kan. Iya. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba jadi besar? Viral gitu. Jadi viral, jadi satu fenomena sosial ya, yang menurut saya bisa menjadi suatu gerakan sosial besar yang berbahaya kalau tidak cepat pada tanggal 21 ya kalau saya nggak salah Ya, kemarin April 21 ya. PPAU menyatakan bahwa itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan angkatan udara gitu, dengan purnawirawan angkatan udara. Begitu juga angkatan darat PPAD, kemudian PPAL. Ya, melakukan yang sama. Kami merasa lega, alhamdulillah. Karena purnawirawan ini kan satu simbol dari integrasi bangsa. Kenapa? Karena mereka punya suatu legalitas moral. Karena selama hidupnya, selama dinasnya mereka mengabdi untuk NKRI. Ya. Untuk itu Pancasila, Undang-Undang 45. Jadi memang mempunyai suatu kewajiban moral dan legalitas moral yang kalau kita secara kelompok itu diorganisir di Persatuan Purnawirawan itu